pikiran, perasaan, belief system, konsep diri itu kan unlimited. Kita mau ngarahin kemana terserah kita. Ada pepatah juga di atas langit itu ada langit lagi. Oke. Nah jadi menurut saya nggak ada batasan sih, selama kita mau gitu masih bisa dikejar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Raffi ya? Oh iya Kang, Oke, Raffi. siap. Udah janjian ya sama Ya, sekretaris saya. udah janjian kemarin. Udah. Siap. Gimana, Fi? Kang. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Kang, alhamdulillah. Dari mana rumah? Dari ini Arca Manik. Oh, Arca Bandung. Manik. Iya benar. Kebetulan tadi macet juga sih lumayan. Oh, siap. Gimana? Ada yang bisa dibantu, Vi? Jadi gini Kang, akhir-akhir ini tuh saya tuh ngerasa kayak lebih sering burnout ketika bekerja gitu. Jadi ketika bekerja tuh padahal saya udah lelah, cuman ketika saya mau istirahat tuh saya sering berpikiran, oh masa sih segini aja udah lelah gitu. Oh masa sih kemarin aja bisa, si itu aja bisa gitu ngerjain segini. Jadi akhirnya tuh saya jadi meneruskan pekerjaannya sampai ya hampir pingsan gitu, atau bahkan pernah mungkin tipes atau Serius? ya Luar biasa. lah gitu. Nah jadi saya tuh penasaran kan sebenarnya itu teh saya lagi nge-push diri sendiri gitu, ngasih semangat ke diri sendiri gitu bahwa saya teh bisa ngerjain ini. Nah cuman kan efeknya negatif ya. Nah jadi saya pengen tahu gitu apa yang harusnya saya lakukan gitu di saat seperti itu gitu. Oke, siap. Insya Allah saya bantu ya, Raffi ya. Saya pahami dulu tentang burnout ya. Memang burnout itu sesuatu hal yang memang arahnya ke negatif memang. Biasanya melukai diri sendiri atau membuat diri jadi lebih gelisah, atau misalnya diri jadi capek berlebihan, lelah berlebihan. Itu yang Raffi rasain ya. Oke. Tapi ada di satu sisi Raffi ada rasa ini nggak, bertanggung jawab terhadap pekerjaan? Iya, ada rasa itu ya. Apalagi kalau udah dikejar deadline. Apalagi udah dikejar Padahal deadline. sebenarnya kalau misalkan nembus deadline juga tinggal diperbaiki setelahnya gitu kan. Sebenarnya nggak stuck juga gitu. Oke. Sebenarnya. Memang selama ini ketika bekerja terhadap apa yang Raffi kerjakan selalu mepet-mepet deadline? Enggak juga, tapi emang dari kompleksitas pekerjaannya gitu. Oh, dari kompleksitas. Yang buat saya sampai deadline gitu. Oke, siap. Nah, saya itu satu sisi ya, satu sisi yang lain tentang tadi Raffi bilang bahwa memotivasi diri sendiri, nge-push diri sendiri supaya pekerjaannya selesai gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, memang itu ada dua hal juga yang perlu dipahami oleh Raffi. Itu bisa berdampak baik dan juga bisa berdampak buruk memang. Yang itu yang disebut namanya toxic positivity. Jadi toxic positivity itu adalah sesuatu hal yang memang kita nge-push, memotivasi diri kita di batas limit kita, yang membuat akhirnya kita over terhadap diri kita, berpikir kita, merasa kita, ujungnya nggak baik. Ya tadi burnout hasilnya, sampai tipes dan pingsan itu kan sebenarnya nggak tepat gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa Raffi lakukan nih. Nanti kita bisa diskusi ya. Mungkin ada hal-hal yang mungkin nggak tepat, ada hal yang mungkin pas buat Raffi gitu. Yang pertama berarti kalau bicara tentang deadline, berarti ya memang perlu di manage tuh, Vi. Siapa yang di manage? Diri sendiri kan. Artinya kalau dalam konteks deadline perlu juga Raffi kapan fokus di pekerjaan, ya kapan Raffi keluar sebentar dari pekerjaan, maksudnya ya refreshing gitu, dan refreshing itu nggak harus traveling, nggak harus juga, kalau dibutuhkan ya memang silakan, tapi dengan hanya keluar sebentar dari pekerjaan atau misalnya kerja di rumah nih misalnya jalan-jalan dulu di komplek misalnya, bisa kayak gitu, makan makanan yang enak gitu yang Raffi suka, bisa kayak gitu ya. Terus nanti bisa atur lagi, fokus lagi ke pekerjaan. Berarti memang ada hal yang perlu dilakukan tuh, yaitu nge-manage diri, ngelola diri gitu ya. Karena bicara tentang pekerjaan memang penting kan, dan Raffi merasa itu bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu udah bagus, itu dipegang. Tapi mempush diri sendiri secara over, secara berlebihan itu juga kurang baik. Logikanya gini Devi, misalnya nih ya, Raffi misalnya nge-push nih deadline misalnya,
5 jam misalnya, Raffi bekerja 5 jam gitu ya. Terus deadline pekerjaannya memang durasinya agak panjang nih. Nah, tapi dengan 5 jam itu tanpa berhenti dan over, mungkin nambah lagi waktunya sampai 10 jam. Yang harusnya dikerjakan 5 hari, Raffi sakit nih di besoknya. Misalnya nih ya. Ya bisa. Kan artinya ada waktu hari besok yang tidak bekerja kan karena sakit kan? Betul. Bener nggak? Benar-benar. Durasi 5 hari nih. Harus selesai 5 hari kemudian. Kemudian. Nah, Raffi di hari Senin misalnya habis-habisan nih, wah nggak makan nggak minum gitu ya, atau mau fokus dengan pekerjaan. Ya. Terus tiba-tiba besoknya sakit. Yang harusnya besoknya 5 jam lagi, yang 5 jam yang biasanya bekerja itu tidak ada, tidak dikerjakan kan karena kondisi tubuhnya nggak baik-baik aja. Berarti kan besok menggadaikan hari ini buat besok dong. Iya. Jadi Kan logikanya gitu kan? Iya, betul. Mendingan nggak apa-apa deh 5 jam aja udah full misalnya, atau ya terserah ya mau 7 jam 8 jam terserah Raffi, batas waktu emang harus dibatas. Nah setelah itu ya udah berhenti, fokus dengan aktivitas yang memang buat Raffi enak gitu, nyaman gitu, yang healing lagi. Besok kan kerjain lagi, besok kerjain kan lebih efektif tuh 5 hari tidak tertunda kan, semua berjalan dengan insya Allah ya berjalan dengan lancar. Artinya logikanya gitu Raffi. Berarti dengan Raffi mempush diri sendiri hari itu dan tidak menyisakan hari esok, padahal hari esok itu ada yang bisa Raffi lakukan, ternyata misalnya Raffi nggak baik-baik saja, fisiknya jadi nggak bagus, bahkan pikirannya jadi mumet kan. Bener, jenuh banget gitu. Jenuh. Nah, jenuh pikiran kita. Maka ya konsep pikiran itu kan kalau sesuatu hal yang sudah dipush jenuh gitu, ya dia butuh refresh kan gitu. Ya kayak komputer aja kan, kalau udah mulai lemot diapain? Refresh. Restart gitu ya. Nah kita juga boleh merestart hidup kita gitu ya, refresh hidup kita, waktu kita saat itu gitu. Maka kalau misalnya sesuatu hal yang memang Raffi sukai, lakukan gitu. Jadi ngelakuin hobi dulu gitu. Ngelakuin hobi dulu gitu. Tapi kan kalau misalkan banyak yang bilang kalau misalkan kita ingin naik level tuh kita harus benar-benar push limit gitu, sampai limitnya tuh malah jadi membesar gitu. Nah saya tuh kadang masih suka berpikiran kayak gitu. Jadi limitnya misalkan asalnya limit saya segini, nah saya tuh nge-push biar limitnya nanti segini gitu, naik gitu. Nah kalau misalkan gitu gimana ya Kang? Oke, ini menarik ya Raffi, bagusnya pertanyaan ini. Emang ngerasain kayak gitu sekarang? Ya kadang jadi suka gini, gitu. Push the limit tidak salah. Kita harus mempush batasan-batasan kita supaya kan ujungnya supaya apa? Supaya kapasitas kita naik, supaya potensi kita naik kan gitu ya ujungnya kan. Betul. Tapi caranya bisa jadi nggak tepat push the limit itu. Nah lihat efeknya ketika push the limit, efeknya apa? Misalnya efeknya jadi sakit, ya berarti push the limit caranya salah. Efeknya jadi kita jadi jenuh ya berarti salah. Maka kita perlu push the limit, memang perlu kita push limit kita, batasan kita, tapi perlu juga kita memfasilitasi sisi lain dalam hidup kita. Sisi lain misalnya sisi keluarga mungkin, sisi hobi mungkin perlu. Oh iya. Jadi perlu juga yang lain biar seimbang. Kan gini, saya tahu sih push the limit itu kan sebuah teori yang digaung-gaungkan oleh para motivator ya. Saya ingat banget tuh Anthony Robbins juga sering bilang kayak gitu ya, push the limit gitu ya. Ya ini menarik nih, saya harus memilih diksi nih. Karena Raffi milenial nih gitu. Raffi udah bagus memiliki konsep push the limit, karena banyak orang-orang di luar sana yang mereka nggak push the limit, nyantai aja kerjanya kan gitu ya, ngasal, dikit-dikit healing, itu juga nggak tepat juga sih ya. Belum apa-apa healing, kerjaan juga belum apa-apa udah mintanya healing gitu ya.
ya itu nggak tepat juga. Nah maka di tengah-tengah aja Raffi punya push the limit, tapi juga punya cara untuk bisa mengedepankan sisi yang lain dalam hidup Raffi, gitu. Nah efek dari push the limit sebenarnya ada tuh dampaknya buat diri kita, yaitu dampak negatifnya adalah kita nggak kenal waktu, kita bisa nggak kenal diri kita kan, hajar aja gitu ya. Padahal ada sisi tubuh yang lain yang nagih, misalnya. Oh, saya pernah tuh ngelakuin sama tuh push the limit tuh ketika saya ngisi training 3 hari berturut-turut gitu ya. Ya memang happy, seneng gitu ya. Cuman tubuh yang lain berontak. Kaki terutama kan pegel banget. Saya ngisi kan terus-terusan terus kaki tuh kerasa pegel. Artinya tubuh sudah memberikan sinyal. Gitu. Gini deh, saya nanya ya. Sebenarnya diri kita tuh ada batasan nggak sih menurut Raffi? Atau unlimited? Menurut Raffi gimana? Itu saya sebenarnya masih bingung sih antara kepastian antara ada batasan atau tidak. Cuman kayaknya sih ngelihat dari ada pepatah juga di atas langit itu ada langit. Oke. Nah jadi menurut saya nggak ada batasan sih selama kita mau gitu masih bisa dikejar. Oke. Gitu sih kan. Nah kalau bicara tentang kasat mata atau sesuatu hal yang nggak kita lihat dalam diri kita, misalnya contoh pikiran, perasaan, itu memang unlimited. Ya, kita bisa berpikir apapun, kita bisa berpikir sejauh manapun, unlimited, karena tidak terbatas dari fisik. Tapi kalau fisik terbatas, Raffi. Kita mandang deh sampai sejauh mana sih? Kecuali kalau kita diberikan kekuatan super ya bisa tembus pandang sampai ujung gitu kan. Tapi kayaknya mustahil ya, itu cuma di film-film doang kan ya. Iya, betul. Tubuh kita sampai mana sih? Kita megang nih, ini udah terbatas nih. Saya nggak mungkin bisa megang lagi kan? Ya kan, terbatas gitu. Maka fisik itu terbatas sebenarnya. Jadi yang terbatas tuh fisik, yang gak terbatas tuh pikiran sama perasaan. Pikiran, perasaan, belief system, konsep diri itu kan unlimited. Kita mau ngarahin kemana terserah kita, nggak ada batasan. Tapi fisik kita punya batasan. Nah, yang perlu dicermati dari push the limit adalah seringkali batasan fisik kita di-push juga. Ya kan kita fisik punya batasan tuh. Betul. Tapi kalau bermimpi jangan pakai batasan. Memiliki impian, target gak boleh pakai batasan. Tapi fisik kita punya batasan. Nah inilah seninya kita sebagai manusia tuh, Vi. Maka push the limit ya kita harus proporsional juga sih ya. Yang push the limit ya jangan fisiknya. Push the limit ya potensi pikirannya, konsep dirinya, belief systemnya jangan dibatasi. Tapi kalau fisik nggak bisa kita push the limit gitu. Dia butuh istirahat. Dan ada sinyal-sinyal itu tuh biasanya di fisik tuh kalau ternyata emang udah di ambang batas ya. Jadi clear ya, push the limit itu konteksnya gimana? Terus gimana dong Kang? Apakah kita harus tetap menjalankan push the limit? Harus tetap. Dengan push the limit, potensi pikiran kita, potensi perasaan kita, belief system kita, konsep diri kita bertumbuh gitu. Nah itu yang disebut namanya kapasitas diri kita bertumbuh. Nah tapi kalau fisik kita juga perlu dong menyeimbangkannya gitu. Betul. Fisik butuh yang namanya istirahat, fisik butuh yang namanya peregangan, fisik butuh yang namanya pijat refleksi kalau dibutuhkan kan gitu ya. Ini saya bukan endorse pijat refleksi ya. Gitu Vi. Ya betul. Nah tapi kan jadi pertanyaan lagi. Gimana caranya kita tuh tahu bahwa itu tuh batas dari fisik kita gitu? Apakah harus sampai sakit dulu, harus ngerasain pusing dulu gitu? Atau sebenarnya tubuh kita tuh udah ngasih kayak tadi sinyal gitu bahwa tubuh kita tuh udah nyampe batas, cuman kitanya secara tidak langsung mengabaikan ya, gitu. Ngasih sinyal. Fisik itu gini, fisik kita kan sayang sama kita kan? Iya, betul. Apa sih sinyal itu? Sinyal itu adalah memberikan tanda kepada kita nih, woi, udah nih batasannya udah nih, woi, sadar kan gitu kan.
Nah, pasti ada dikasih sinyal, dikasih tanda sama fisik. Gitu. Nah, cuman kitanya aja yang sering kali apa namanya ya, nggak mengindahkan sinyal dari fisik itu. Salah mengabaikan gitu. Mengabaikan gitu. Ya, ya, ya. Sehingga efeknya bisa kemana-mana tuh gitu. Ya se-happy saya ngejalanin sesuatu, saya butuh istirahat kok gitu. Saya butuh me time juga kok. Se-happy saya, se-enjoy saya melakukan aktivitas kan, butuh juga. Iya. Berarti kalau misalkan, tapi sebenarnya bisa nggak Kang kalau misalkan fisik tuh di push juga gitu, kayak misal apa, kayak misalkan nambah otot gitu atau nambah kesehatan gitu, jadi biar lebih Bisa. Nah itu caranya kan. Tapi kan tetap dia ada sinyal. Raffi nih fitness gitu ya, wah setiap hari 8 jam kan nggak masuk akal juga sih ya. Masuk akal itu. Kan dia ngasih sinyal sebenarnya gitu. Maka kalau bicara fisik, kalau pengen dilatih push the limit ya berarti butuh yang namanya pelatihan fisik gitu. Mungkin juga bisa doping herbal, doping apapun lah ya, masukin nutrisi, itu kan juga salah satu supaya kita bisa bukan push the limit ya, jadi limitnya jadi lebih besar gitu. Yang limitnya mungkin cuman segini ya, ketika kita pakai nutrisi dan sebagainya jadi lebih besar gitu, jadi lebih melebar lah. Akhirnya ketika kita melakukan sesuatu ya, jadi yang mungkin durasinya kita ngos-ngosannya 3-5 jam, udah kita latih ngos-ngosannya jadi 7 jam gitu. Bisa kayak gitu. Iya. Betul. Tapi tetap butuh istirahat. Iya. Iya, betul. Tetap butuh istirahat. Dan toxic itu toxic positivity itu kan lahir di era sekarang tuh kan. Jadi dulu mah nggak ada Dulu zaman saya tuh wah habis hajar deg gitu kan. Makanya kadang suka ada yang bilang kalau misalkan generasi sekarang tuh tidak sekuat generasi dulu. Iya, karena eranya kan udah berubah kan. Maka pernah tuh saya di salah satu guru saya bilang, di era sekarang itu era dimana generasinya generasi strawberry, cantik, menarik, tapi mudah rapuh. Ya. Betul. Maka push the limit perlu dimiliki oleh para millennials gitu. Perlu juga mereka mempush diri mereka. Ya diri itu paham ya bedanya ya. Diri kan ada fisik, ada non fisik kan. Ya non fisiknya harus dipush, belajarnya, terus kapabilitasnya, kapasitas dirinya, potensi pikirannya gitu kan, dia harus dipush. Karena itu yang unlimited tuh gitu. Dia naik tuh, dia melebar, dia kayak parasut berkembang gitu. Nah tapi kebanyakan milenial malah disuruh dibatasi ya kayak gitu ya. Nah, iya. Kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya mustahil deh. Jadi masuk ke negatif thinking. Betul, jadi negatif thinking. Nah bicara toxic, yang positivity itu sebenarnya dikatakan toxic ketika kita terlalu berambisi terhadap positive thinking gitu. Tapi kalau nggak terlalu berambisi ya nggak apa-apa. Dan kita perlu di konteks tertentu kita perlu yang namanya positive thinking. Tapi perlu juga untuk tidak berpositive thinking gitu. Nah, bedanya di mana? Bedanya ketika kita punya masalah, punya problem. Atau punya hambatan yang begitu besar yang membuat kita jadi terpuruk gitu. Ibaratnya kita lagi jatuh nih, ya jatuh kan? Nah, seringkali kan toksiknya tuh kan gini. Kuat bisa, ayo cepet bangkit lari. Niatnya memang bagus, tujuannya bagus supaya cepet bangkit, tapi prosesnya perlu dijalankan dengan tahap demi tahap. Ya habis jatuh kan nggak langsung berlari kan, ya bangun dulu, peregangan dulu, gini-gini dulu kan gitu ya. Ya baru berjalan dulu, baru berlari gitu. Maka nggak apa-apa juga kalau kita sedang berpikir negatif, kita jujur sama diri kita. Kayaknya aku lagi nggak baik-baik aja nih. Aku tuh lagi
membatasi diriku nih kayaknya aku lagi sakit hati, aku lagi terluka, nggak apa-apa ngomong itu, Iya. nggak masalah. Oke. Nah itu namanya jujur, menyelami diri sendiri. Nah terus damai dengan diri sendiri, terus apa yang bisa diperbaiki, terus aja pelan-pelan. Nah maka kan gini, ketika kita memiliki pikiran negatif atau terpuruk itu kan titik minus tuh, ya kan, minus kan. Nah kalau positive thinking atau berlari itu kan plus tuh. Kan untuk melewati minus ke plus butuh apa? Titik nol dulu kan, zero kan. Nah maka orang-orang yang sedang berada di titik minus perlu di zerokan dulu. Oh iya. Jadi kayak disembuhin dulu nih minusnya, baru dikasih positif. Betul. Maka lebih mudah positive thinking itu sama orang-orang yang sudah titik nol. Ya, iya, betul. Iya. Betul ya? Di titik nol. Iya. Maka adalah ilmu-ilmu yang namanya terapi, konseling itu kan mengubah emosi minusnya menjadi nol kan, menjadi zero dulu kan. Dia menyadari, dia paham sedang terluka, dia tahu emosinya lagi nggak baik-baik saja, dia sedang belajar berproses gitu ya untuk memaknai kejadian masa lalunya kan gitu kan. Minus ke titik nol tuh gitu. Nah udah titik nol boleh dikasih positive thinking, yuk bisa, yes boleh tuh. Nah itu lebih berdampak dibandingkan ketika kita sedang di titik minus. Iya, benar. Maka push the limit bagusnya di titik nol. Di titik nol. Iya. Titik positif. Tapi kan nol ya minimal kan, minimal nol. Kalau udah positif udah bagus. Sangat. Iya. Oke. Minimal di titik nol. Di minus di nolin dulu, di zerokan dulu. Di nol. Gitu. Kalau Raffi sekarang lagi di titik apa tuh? Nah, kayaknya sekarang lagi di titik lagi positif sih. Enggak, Ding. Positif? Enggak ada yang jadi positif atau apa nih? Jadi bingung nih. Lagi positif. Kayaknya -1 mungkin. -1 ya? Ya, antara negatif terjun bebas gara-gara ya itu sih apa jadi masuk ke minusnya gara-gara bingung saya terlalu nge-push juga atau enggak gitu tadi. Makanya lagi di -1 gitu sekarang. Iya. Ya tadi ya saran saya ya kalau fisik perlu ada tanda. Jadi apa namanya ya? Peka sama tanda. Iya itu. Kalau fisik sudah meronta-ronta gitu ya, butuh istirahat ya jangan halangi fisik untuk istirahat. Iya. Nah, tapi kadang jadi gini kan kalau misalkan sebenarnya fisik itu udah mulai lelah, cuman saya tuh jadi berpikir, oh ini mah kayaknya alasan saya aja gitu buat bisa istirahat gitu. Padahal fisiknya nggak kenapa-kenapa. Nah itu gimana ya cara benar-benar ngebedain bahwa itu teh sinyal dari tubuh kita atau ada pikiran kita yang negatif mulai masuk gitu yang ya udah istirahat aja gitu, malas-malasan aja gitu. Ada bisa ngebedainnya nggak sih kan? Kalau ngebedainnya berarti fisik ya, tanda fisik ya. Kalau sedang lelah banget ya, berlebihan lelahnya ya memang harus istirahat sih ya. Jadi kelihatan dari fisik sebenarnya. Dari fisik kita ngerasanya apa nih, fisik kita tandanya apa. Tapi kan juga penting juga sih sebenarnya emosi itu dinetralin juga penting. Kalau kita lagi jenuh banget, ngomong aja dari sendiri. Aku lagi jenuh nggak ya? Jenuh banget 10, nggak jenuh banget 0. Oke, angka 9. Ya udah istirahat deh, boleh kok. Sebenarnya yang akhirnya membuat kita nggak baik-baik saja itu setelah kita memutuskan untuk beristirahat, nggak ngerjain lagi tugasnya tuh. Oh iya, nah itu jadi terlalu enak istirahat. Terlalu enak istirahat, akhirnya terbengkalailah tugas-tugasnya kan gitu ya. Nah itu sebenarnya yang kurang tepatnya di situ. Tapi kalau butuh alasan untuk istirahat, ya berikan aja alasan. Jadi nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah. Kalau misalkan kita emang punya alasan buat istirahat gitu. Istirahat dulu deh, main game dulu deh gitu. Tapi kan orang di luar sana malah justru main game lebih lama dibandingkan pekerjanya kan. Ya betul. Paham maksud saya ya? Ya, paham. Nah itu yang saya bilang bahwa yang namanya kewajiban, yang namanya tugas ya kan itu harus diprioritaskan kan. Ya, betul. Gitu. Itu yang
kalau di time management tuh, di self management tuh namanya penting dan mendesak. Oh, jadi yang itu, yang didahulukan itu dulu. Iya, Betul. gitu sih. Iya, iya. Apalagi yang bisa dibantu, Vi? Mungkin ini Kang satu lagi, kalau misalkan kan tadi terlalu nge-push limit tuh kita tuh nggak baik. Nah, tapi giliran di saat kita kelihatan mulai lelah, nah kadang suka ada orang-orang gitu yang ngasih kita nge-push lagi gitu. Nah, gimana caranya biar kita tuh bisa ngasih tahu ke mereka bahwa ini kayaknya udah batasan, benar-benar batasan kita gitu buat nge-push lagi. Kita perlu istirahat. Misalkan saya perlu istirahat dulu gitu, nanti baru nge-push lagi gitu. Oke. Itu gimana ya? Berarti kan konteksnya delivery ya. Iya, Konteksnya delivery. kita ngasih tahu ya bahwa kita sudah over ya, sudah limit kan. Ya bilang saja faktanya. Jadi kalau untuk menyampaikan sesuatu mulai dari fakta, bukan dari opini. Bukan dari opini itu dari sesuatu hal yang memang bukan faktanya gitu. Jadi sebutinnya faktanya. Misalnya contoh, ternyata rekannya misalnya ibu-ibu nih gitu ya, Bu, maaf Bu, ini saya sudah mengerjakan lebih dari 7 jam misalnya, dan sepertinya saya sudah lelah. Nah, boleh nggak saya istirahat dulu, tidur, mungkin besok pagi saya bisa lanjutin. Nah, itu kan kasih faktanya. Setelah fakta kasih tahu, beritahu, baru keinginannya apa. Jadi gitu cara berdelivery, fakta, keinginan dulu, fakta itu keinginan, terus konfirmasi, bener ya, boleh Bu ya? Insya Allah mudah-mudahan saya bisa lebih fit lagi, bisa lebih ngegas lagi, nanti ngerjainnya bisa lebih fokus lagi. Iya. Betul. Jadi kasih dulu fakta baru keinginannya apa gitu ya. Jadi skill-skill yang perlu dipelajari setiap manusia itu menarik tuh ya, ada banyak. ngelola pikiran kita, perasaan kita, ngelola fisik kita, mendelivery. Itu yang disebut namanya zaman sekarang tuh mental health, kesehatan mental. Iya. Mental. Oh, itu banyak. Karena banget. orang yang punya gangguan kesehatan mental, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan tuh misalnya. Benar. Punya pikiran tapi nggak bisa mengelolanya, punya perasaan, selalu perasaan itu jadi tuannya, gitu ya. Nantilah kerja sesuai dengan mood gitu. Ya, untuk profesi-profesi tertentu mungkin boleh gitu ya, bagus ya, misalnya seniman, kan mood itu membuat jadi kreatif ya. Cuman kalau seniman ditarget gitu ya, kan kadang-kadang moodnya juga perlu disampingkan dulu gitu. Nah, itu namanya kita proses untuk memahami mood kita. Terus belum memahami prioritas kita, belajar soal itu, gitu kan? Nah, terus belajar mendelivery gitu ya. Aduh, saya nggak tahu nih, saya tuh selalu merasa bersalah sama atasan saya. Nah, itu kan ada gangguan tuh. Kan sebenarnya tinggal gini nih. Sebutkan faktanya apa, gitu ya. Terus nyelami diri sendiri, obati diri sendiri dulu gitu ya. Berarti kan ada skill itu kan. Terus mendelivery sama atasannya. Pak, kenapa ya kalau Bapak nyuruh saya tuh saya ngerasa bersalah Pak gitu. Boleh nggak Pak, keinginan kan. Kalau misalnya saya dikasih waktu untuk memutuskan soal ini, misalnya contoh kayak gitu. Nah, ketika kita mudah untuk menyampaikan, berarti kan mental kita sehat sebenarnya. Oh, jadi itu bisa juga jadi faktor. Bisa jadi faktor. Okay. Ini dipikirin terus, aduh gimana ya caranya? Aduh dia udah nge-push terus, gimana cara saya ngomongnya kan gitu. Nah, iya itu. Nah, suka bingung juga gitu. Nah, maka ilmu interaksi, ilmu dialog, ilmu komunikasi kan penting juga gitu. Di luar dari ilmu-ilmu yang dipelajari atau yang matching atau terkait sama pekerjaan. Nah, itu namanya soft skill sama hard skill tuh. Hard skill adalah sesuatu skill, pengampuan yang memang dibutuhkan di pekerjaannya. Hard skill, soft skill itu di luar itu. Manage emosi, komunikasi gitu. Iya. Paham. Iya. Gitu, Vi. Sip ya, mudah-mudahan terbantu ya, Vi ya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada hal apapun silakan kontak-kontak lagi lah ya. Tinggal datang lagi aja ya. Iya. Siap. Oke, Raffi. Makasih, Kang. Siap. Makasih banyak ya, Kang. Yo. Ya.